anjurannya kalau mau berjemurnya harus mulai pukul jam 9. Katanya berjemur 5 menit dulu, kemudian naikkan secara bertahap maksimum 15 menit. Kenapa? Kalau tidak kan, kalau kulit kita tidak pernah terpapar, kulit kita akan terbakar ya. Belum pernah jemur, kemudian tiba-tiba 15 menit, wah ini jadi bukan mendapat kesehatan tapi mendapat penyakit, jadinya jadi sakit kulit. Kita fokus di sini. Kalau kita vegetarian, kalau kita ini whole food plant based, kita juga bisa pilih makanan seperti ini. Jadi okra, kale, kedelai, orange, spinach dan mushroom. Karena mereka juga mengandung vitamin D. Kadet. Nah, gimana Len? Aku mau nanya nih Kak, tentang vitamin nih ya. Kalau vitamin A kan biasanya itu apel, bener nggak? Yang Kakak tahu deh. Nggak apel juga, Nggak ya? bukan Karena A ya? ya. Atau vitamin C aja deh. Nah, vitamin C biasanya jeruk. Jeruk. Atau nggak biasa paling tinggi juga itu di jambu. Oh iya. Jambu air itu vitamin C juga tinggi. Kalau vitamin D itu bener nggak sih di matahari? Kamu dengar dari mana nih? Dari orang-orang sih. Dari orang-orang. Oke. Apakah vitamin D itu didapat dari matahari dan bagaimana cara mengkonsumsinya? Apakah vitamin D itu didapat dari matahari dan bagaimana cara mengkonsumsinya? Penasaran? Penasaran lah, kan aku nanya. Oke, aku juga nggak terlalu tahu sih ini, makanya. Jadi salah nanya? Enggak, udah benar. Udah benar. Nanti aku tanyakan sama dokter satu ini. Oke. Tentang vitamin D, dahsyatnya vitamin D. Dan apakah itu bisa didapat dari matahari? Bagaimana prosesnya? Nah, dan di makanan apa aja? Nah, kalau di makanan apa aja itu vitamin D? Nanti kita akan bahas bersama dengan Dr. Leonard Uy Setiawan, MPH, DIP, IBLM. Halo dokter, apa kabar saat ini? Halo, kabar baik. Wah, seperti segar ya. Sehat ya? Sehat. Apa karena sering berjemur? Nah, karena vitamin D, kan kita mau bahas itu ya Kak Det ya? Ini dia, ini dok, si Ellen nanya-nanya soal vitamin, terlebih khusus di vitamin D. Dia bingung nih, apa benar vitamin D itu dari matahari atau mungkin bisa dikonsumsi pilnya gitu, ya, atau bagaimana kita nggak tahu juga. Nah, saat ini kita ingin tanya-tanya mengenai vitamin D ini dan juga tentunya tentang matahari bersama dengan dokter. Jadi dok, yang pertama ini, apa benar matahari itu mengandung vitamin D? Dan kalaupun benar, itu bagaimana sampai itu bisa terjadi, dok? Mungkin dokter bisa jelaskan. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Ya, banyak orang memikirkan bahwa matahari itu menyinarkan vitamin D, jadi ada vitamin D di matahari. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jadi sinar matahari itu mengeluarkan sinar. Dan pada gelombang tertentu dari sinarnya itu, dia bisa mengubah kolesterol dalam tubuh kita menjadi vitamin D. Nah, itu sebabnya saya sebutkan ini adalah vitamin matahari. Bukan vitaminnya datang dari matahari, tapi sinarnya itu yang pada gelombang tertentu bisa mengubah kolesterol. Jadi menurunkan kolesterol kita karena dia berubah menjadi vitamin D. Nah, ironis juga, Pak Deto, ironis ya. Kita di Indonesia kan negara tropis. Banyak sinar matahari seharusnya di sini. Tapi pada kenyataannya banyak orang Indonesia loh kekurangan vitamin D. Ini saya bisa tunjukkan di sini. Negara tropis kok bisa, ada jurnal ya yang diterbitkan. Ini saya dapat dari internet. Katanya banyak orang Indonesia kekurangan vitamin D.
Kemudian tinggal di negara tropis, kok bisa-bisanya kekurangan vitamin D. Bahkan ada penelitian menunjukkan bahwa ini spesifik di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta ya, 98%-nya kekurangan vitamin D. Ini pada remaja di Kota Depok ini, kadar vitamin D tidak memadai. Dan ada di bayi juga 90% kekurangan bayi. Jadi banyak sekali orang-orang tua bahkan kurang vitamin D. Padahal kita ini negara yang banyak vitamin D. Jadi ya itulah yang menjadi ironis. Padahal sebenarnya kita mempunyai banyak peluang untuk mendapat vitamin D. Ini seperti yang saya katakan tadi. Ini sinar matahari yang mempunyai gelombang sepanjang 290 sampai 315 atau kita lebih kenal ultraviolet B. Itu kalau kena di kulit kita, dia mengubah kolesterol untuk menjadi vitamin D. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana dia diubah oleh proses dalam tubuh kita sampai dia menjadi aktif, yaitu 1,25 dihydrovitamin D. Ini adalah aktif formnya dari vitamin D. Jadi kira-kira demikian. Vitamin D itu adalah vitamin matahari. Oh, jadi seperti itulah. Jadi sinar matahari ketika kita dapat, apalagi yang UVB katanya, itu ketika akan mengubah kolesterol ya, dan akan jadi vitamin D di dalam tubuh gitu ya, Dok? Ya, benar. Oke, Dok. Jadi kalau misalnya kan tadi dokter sempat bilang kalau Indonesia itu termasuk miris ya data yang itu. Jadi kalau misalnya kayak kita ini yang jarang mengonsumsi vitamin D, itu biasanya dampaknya apa sih, Dok, yang biasa terjadi, Dok, secara umum? Wah, banyak dampaknya. Itu mungkin di bagian-bagian terakhir kita bisa lihat. Tapi saya mau bagikan juga di sini bahwa orang banyak kenal vitamin D itu sebagai sinar matahari itu sebagai vitamin D. Tapi ada sesuatu yang baru, Deto. Ya, gimana, Dok? Ya, ada sesuatu yang baru. Justru vitamin D di situ bisa berfungsi sebagai hormon juga. Kan ini baru, kita belum tahu. Oh, wah. Itu bagaimana bisa vitamin D ini sebagai hormon? Ini justru saya baru dengar kalau vitamin D ini dari matahari bereaksi sebagai hormon ya. Sudah sering dengar, tapi sebagai hormon ini terus terang saya baru dengar, Dok. Bagaimana itu bisa terjadi, Dok? Nah, mungkin yang ini kan berhubungan dengan pertanyaan tadi ya. Mungkin karena apa yang terjadi dengan kita? Dampaknya, ya. Dampaknya apa? Ya, karena vitamin D ini berfungsi sebagai hormon. Kalau hormon itu tidak ada dampaknya terhadap tubuh kita. Jadi ini kita lihat ya. Jadi di sel kita, tubuh kita kan terdiri dari sel ya. Dan ini partikular sel, satu sel. Dan dari luar ini kita lihat ada gambar struktur kimia 1,25 dihidroksi vitamin D. Ini adalah bentuk aktif dari vitamin D. Pada waktu dia mendekati sel itu pada selnya sendiri dia mempunyai reseptor yang ada di inti sel. Jadi kalau hormon biasanya dia beraksi terhadap sel. Vitamin D ini beraksi terhadap sel. Itu sebabnya kita sebutkan vitamin ini sebagai hormon karena dia bisa bereaksi dengan nuklus daripada sel, inti daripada sel. Apa yang dia lakukan di dalam sel itu? Pada waktu dia masuk ke dalam inti sel, dia akan mengaktifkan suatu proses yang akan memproduksikan protein. Inilah fungsi hormon itu. Dan protein yang dihasilkan oleh sel itu akan membawa aksi ke dalam tubuh kita. Nah, kita lihat di sini ada sekitar di tubuh kita ini gambaran ada karikatur tubuh kita ya. Kalau kita lihat di sana di otak kita, di kepala kita ini banyak sekali reseptor daripada vitamin D, sel-sel yang mengandung reseptor. Banyak tersebar di tubuh kita, dari pencernaan kita, dari kulit, dari kelenjar hormon kita. Ada 2.230 ya vitamin D reseptor di inti
dari hampir seluruh struktur tubuh kita, dari kulit sampai ke kidney kita. Nah, ini pada waktu dia masuk ke dalam inti sel, dia istilah awamnya ya, dia off dan dia meng-on-kan gene kita, kode genetik kita untuk memproduksikan protein-protein tertentu. Ya, dia mengaktifkan atau dia men-turn off. Jadi inilah itu sebabnya vitamin D ini disebutkan juga sebagai hormon. Oh, oke. Wah, luar biasa sekali ya, Dok. Jadi vitamin D ini bisa bereaksi dengan inti sel sehingga mengantarkan protein. Nah, boleh mungkin dokter kasih mungkin ada keterangan lain lagi, atau apa sih sebenarnya fungsi dari vitamin D ini bagi tubuh kita selain juga sebagai hormon? Mungkin ada yang lain lagi, Dok. Oh iya, jadi kita kan baru-baru ini terkena dengan COVID ya, banyak kasus COVID, ada Delta, ada Omicron, dan orang-orang Indonesia ini sangat luar biasa pengetahuannya, sangat maju ya. Pagi-pagi sekarang kalau saya lari pagi, saya lihat banyak sekali orang yang jemuran. Kenapa mereka suka jemur? Ya ini karena mereka mungkin baca-baca ya. Ada efek daripada vitamin D ini yang masuk ke dalam tubuh kita, yang bereaksi dengan inti kita, berfungsi sebagai hormon, bisa membuat imunitas kita menjadi lebih kuat melawan infeksi khususnya infeksi COVID ya. Jadi ada penelitian di sini yang saya mau tunjukkan di sini ya. Dikatakan di sini menghubungkan adanya kekurangan vitamin D dengan tingkat keparahan COVID-19. Jadi dikatakan kalau orang mempunyai kekurangan vitamin D itu ada peningkatan resiko untuk masuk ke rumah sakit atau kematian karena COVID. Nah, ada juga penelitian di sini yang menunjukkan bahwa untuk melindungi kita dianjurkan untuk meningkatkan asupan vitamin D kita, setidaknya ada 30 nanogram per ml atau dalam satu hari itu optimal 40-60. Ini adalah salah satu efek daripada anjuran yang untuk bisa membuat vitamin D itu mempunyai efek untuk menguatkan imunitas kita sehingga kita bisa bertahan dari penyakit, bukan hanya COVID tapi penyakit. Karena dari ada penelitian lain juga menunjukkan bahwa vitamin D ini mempunyai kalau orang mempunyai kekurangan vitamin D itu berhubungan dengan penyakit seperti psoriasis, seperti tipe 1 diabetes, ada penyakit rematik artritis, tuberkulosis, ada keracunan, ada penyakit respiratori, jadi penyakit-penyakit yang menyerang sistem pernapasan kita. Bahkan pada akhir-akhir ini ada hubungannya dengan COVID-19. Jadi peran vitamin D terhadap penguatan imunitas itu sangat penting, tidak bisa diabaikan. Nah, ini adalah salah satu keuntungan yang kita bisa dapatkan kalau kita mempunyai cukup asupan vitamin D dalam tubuh kita. Kira-kira demikian, Deto. Oke, wah luar biasa sekali bahwa ternyata vitamin D ini berperan juga sangat penting dalam sistem imun. Dan kita ingat ya, Alan, bahwa kalau penyakit akhir-akhir ini seperti COVID erat hubungannya dengan sistem imun. Ya, benar sekali. Makanya banyak orang yang lebih mementingkan banyak berjemur gitu. Nah, banyak berjemur agar supaya mendapatkan vitamin D dan memperkuat sistem imun tubuh kita. Nah Kak Dad, tapi sebelum kita bertanya lebih lanjut tentang vitamin D ini Kak, yang kita juga baru tahu ya tentang manfaat lebih banyak dari vitamin D, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda.
Ya, kita kembali lagi dalam acara Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda bersama dengan Dr. Leonard Wistiawan. Kita telah membahas tadi tentang bagaimana vitamin D ini ya, yang dari matahari, bagaimana dia beraksi seperti hormon dan juga berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh kita. Terlebih berhubungan dengan penyakit COVID tadi ya. Nah, pada saat ini kita ingin tahu nih dok, bagaimana supaya level dari vitamin D itu sama seperti yang dianjurkan. Bagaimana supaya kita bisa mengetahuinya dan bagaimana kita mendapatkannya. Ya, pertanyaan yang bagus, Deto. Jadi, ya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan 40 sampai 60 ya nanogram per ml vitamin D dalam darah kita supaya imun kita bisa kuat ya, karena itu adalah level yang dianjurkan untuk mempunyai pengaruh terhadap kekuatan imunitas kita. Tapi kita harus tahu juga bahwa bukan hanya sinar matahari kena di kulit kita sudah dapat vitamin D. Kalau kita ingat tadi ada gelombang tertentu dari sinar matahari yang bisa merangsang konversi kolesterol kepada vitamin D. Itu 290 sampai 310 gelombangnya ya. Ya, disebut ultraviolet B, dan itu dipengaruhi oleh individual faktor seperti ada di layar ini. Dipengaruhi oleh jenis kulit kita. Kalau kulit kita berwarna gelap, kita akan memerlukan lebih banyak paparan. Karena kalau kulit gelap itu berarti kita punya kulit kita mempunyai lapisan melanin yang agak tebal ya, yang membuat paparan untuk bisa masuk ke dalam dermis kita. Kalau kita lihat tadi slide yang sebelumnya itu, karena reaksinya ada di bawah kulit kita, itu akan memakan waktu. Jadi jenis kulit, kalau kulit terang itu mungkin lebih mudah prosesnya. Kemudian apakah kita memakai sunscreen? Kalau kita memakai sunscreen atau pelindung tabir surya, itu juga mempengaruhi penyerapan dari sinar matahari tadi. Baju yang kita pakai juga. Bahkan ada jurnal-jurnal mengatakan bahkan gelas. Kalau kita berdiri di seberang gelas, ultraviolet itu tidak akan bisa masuk. Jadi gelombang 290 sampai 310 itu tidak akan bisa mencapai kulit kita. Kemudian juga lokasi kita, lokasi dataran tinggi atau dataran rendah itu mempengaruhi juga paparan sinar matahari. Negara tropis itu ultravioletnya tinggi. Kalau kita hidup di negara-negara yang 4 musim itu paparan ultravioletnya lebih rendah. Jadi faktor individual dan faktor eksternal ini kalau ditambah, ini juga mendikte kepada kita berapa lama kita harus berjemur. Nah, ini berapa lama? Ini menjadi pertanyaan ya. Dan jam berapa itu? Jam berapa kita harus berjemur? Nah, ada anjuran yang diberikan oleh Perdosky, Persatuan Dokter Kulit Indonesia ya. Kalau kita hidup di Indonesia, kita harus lihatlah anjuran yang dari dokter Indonesia ya. Ini anjurannya. Jadi bisa dicatat ya. Ini anjurannya kalau mau berjemurnya harus mulai pukul jam 9. Katanya berjemur 5 menit dulu, kemudian naikkan secara bertahap maksimum 15 menit. Kenapa? Kalau tidak kan kalau kulit kita tidak pernah terpapar, kulit kita akan terbakar ya. Belum pernah jemur, kemudian tiba-tiba 15 menit. Wah, ini jadi bukan mendapat kesehatan, tapi mendapat penyakit. Jadinya jadi sakit kulit karena terbakar. Nah, dikatakan dianjurkan sini 2-3 kali seminggu. Kemudian jemur kedua lengan dan tungkai. Jadi 2 lengan, tungkai. Kemudian bagian tubuh lain kita bisa hindari. Kita bisa lindungi. Hindari area kepala dan leher. Kita bisa pakai topi atau tabir surya tadi. Kemudian ini jamnya jam 10 katanya sampai jam 14 beresiko kulit terbakar serta penurunan imunitas. Jadi kalau kita jemur dari jam 10 sampai jam 2 siang, kemudian kita jemur 15 menit, itu terbakar
karena rata-rata di Indonesia mempunyai indeks ultraviolet yang tinggi pada rentang waktu tersebut. Jadi ini anjurannya ya, maksimum 15 kali, 3 sampai 15 menit, 2 sampai 3 kali seminggu. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ini adalah anjuran dan ini yang kita bisa lakukan. Tadi kita sudah diskusi sedikit mengenai apa yang mempengaruhi. Kita sudah tahu juga mengenai jam yang kita harus lakukan, berapa lama kita harus lakukan. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab ya, Reto. Baik, terima kasih dok. Sebenarnya sudah menjawab ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi masukan bagi teman-teman total health ya. Yang tadinya nggak tahu, kayak contohnya saya nih Kak Det, yang taunya jam 10 tuh waktu yang baik gitu. Ternyata dokter bilang tadi jam 9 kan, jam 9 pagi, jam 10 sampai jam 2 itu kulit bisa terbakar gitu kan, dianjurkan malahan. Nah dok, jadi yang jadi bahan pertanyaan adalah sekarang kan kalau kita lihat sudah banyak nih dok vitamin D dalam jenis obat gitu ya, pil gitu ya. Nah kalau misalnya anjuran dokter nih, dokter menganjurkan apakah kita lebih baik mengonsumsi obat yang mengandung vitamin D atau dari alaminya, atau kita dari sumbernya gitu dok? Sinar matahari. Nah ini pertanyaan yang $1,000 questions. Dapat $1,000 tanya betul. Gimana tuh dok? Jadi kalau saya ini berbicara dari lifestyle medicine ya, background saya kan di lifestyle medicine. Kalau di lifestyle kita mempromosikan lebih natural, lebih alamiah, itu yang kita mau mempromosikan. Jadi sesuatu yang kita konsumsi itu harusnya lebih alamiah, nabati dan utuh. Ya. Jadi contohnya kalau vitamin D kita biasanya apalagi kita hidup di negara tropis, masih lebih bagus kita ambil yang alamiahnya daripada kita mengambil yang sudah dalam bentuk olahan. Sama juga dengan makanan, demikian juga dengan suplemen. Itu dari lifestyle medicine anjurannya. Tapi pertanyaan yang bagus sekali. Jadi apa yang saya mau pilih? Kalau saya pribadi, saya pilih jemur. Dan saya selalu anjurkan kepada para pasien saya juga untuk berjemur. Nah, dan terbukti dari para peserta program yang mengikuti program selama 3 bulan, mereka yang berjemur itu sebelum mereka ikut program dan sesudah ikut program kan saya lakukan tes darah. Salah satu tes yang saya minta adalah vitamin D. Ada yang tes vitamin D-nya waktu sebelum program itu sekitar 20, ada yang 30, tetapi sesudah program 3 bulan sesudahnya mereka berjemur. Ini karena di sini kan dianjurkan 2 sampai 3 kali seminggu. Kalau mereka saya anjurkan 4 kali, lebih dari 3 kali, jadi sampai 4 kali sampai 5 kali. Karena mereka adalah orang-orang sibuk ya, jadi memakai waktu untuk berjemur itu putus-putus kadang-kadang, jadi lebih banyak paparannya. Nah, sesudah program rata-rata mereka punya vitamin D sudah sekitar 40 sampai 50. Jadi sudah memadai, sudah mencukupi tanpa ada suplemen. Itu adalah pengalaman dari program kami. Tetapi kalau Anda pun ingin meminum suplemen vitamin D karena susah melakukan jemur di matahari, itu adalah opsi yang bisa dipilih. Ya. Kira-kira demikian. Jadi menurut aku juga kan kalau sebisa mungkin kita dapat alami, keluar dari rumah atau dari kantor sejenak, hanya 15 menit kok ya. 15 menit ya dok? 5 menit atau habis itu 15 menit ya? Iya, pelan-pelan. Itu sebenarnya lebih bagus loh sebenarnya. Daripada harus beli obat. Nah, iya, beli obat. Terus mengeluarkan biaya. Gitu kan? Tapi yang dokter katakan di awal tadi di segmen 1 dok tentang, tapi kok bisa ya orang Indonesia ini justru di negara tropis tapi kekurangan vitamin D. Kalau menurut dokter sendiri, kira-kira apa yang menyebabkan orang-orang Indonesia itu kurang vitamin D padahal mendapatkan sinar matahari itu secara gratis gitu loh. Oke, ini ada
saya ingin bertanya juga kepada Deto dan Ellen. Nggak Deto juga. Kalau keluar makan siang misalnya dari Hope Channel gitu, pakai atau jalan di panas matahari gitu, atau cari apa, rimbun pohon, atau pakai Kalau saya pakai payung, Dok. Pakai payung atau jalan di pinggir itu. Iya. Cari ini mungkin. Siapa sih serindang mungkin. Iya, itulah intinya. Iya. Ya, padahal kita tadi pelajari bahwa tabir surya saja gelas menghindari menghalangi ultraviolet B. Tapi saya ingin tanya, kenapa sampai menghindari? Kenapa, Lan? Menghindari. Kok jadi aku ya? Karena kan pertanyaan kita dua kan? Iya. Ya panas. Nah, karena biasanya orang berpikir terik itu, Dok. Kalau aku sih memang sering sih jalan, tapi mungkin dosis aku yang kurang kali. Jalan kayak cuman seminggu sekali atau 2 kali mungkin. Sama istri aku sering jalan sih, Dok. 10-15 menit gitu. Tapi memang biasanya sih, Dok, kalau misalnya jalan siang ya, sinar matahari itu lebih menyengat di kulit daripada di pagi. Kalau pagi sih, kalau saya ya, pagi itu masih oke, walaupun harus berkeringat. Padahal memang harus berkeringat ya. Tapi enakan pagi daripada siang gitu. Ini ada survei yang menarik ya. Survei mengatakan kenapa banyak orang yang menghindari matahari di Indonesia. Karena takut hitam. Oh iya, salah satu itu betul juga. Jadi itu yang paling banyak jawabannya. Nah, ya sebenarnya kalau kita mau jemur di matahari ya, kalau kita mau orang-orang Indonesia ini lebih banyak berlindung dari matahari. Kalau bukan pakai payung, menutupi tubuhnya dengan baju lengan panjang, seluruh tertutup, jadi tidak kena paparan matahari. Nah, ada peserta program kami yang juga biasanya menutup semua tubuhnya karena diminta ditutup dari kepercayaannya. Dia malah mempunyai suatu strategi. Jadi pada waktu siang hari, pada waktu mau jam break siang sebenarnya dia pakai pada waktu jam 9 pagi gitu, dia keluar kemudian di ke atas kantornya ada ruangan, ada tempat yang agak sedikit private gitu, karena dia bisa memaparkan bagian belakangnya. Jadi bagian belakang yang dipaparkan ke matahari itu yang dilakukan oleh dia. Mungkin orang lain mempunyai tempat yang tertentu, tergantung dari situasi dan kondisi. Ada juga yang pekerja kantor yang pada waktu jam-jam 10 ke atas baru dia bisa keluar. Kita tadi ada anjuran kan, jam 10 sampai jam 14 berisiko kulit terbakar. Kalau pada rentan waktu 5 sampai 15 menit. Jadi dia hanya 3 menit jemur, tapi itu dilakukan rutin. Jadi pada waktu jam 9 dia keluar, jam 10 dia keluar, jam 12 dia keluar. Jadi total bisa 15 menit dia keluar. Jadi kita bisa mengambil strategi. Bisa dicicil lah ibaratnya ya, Dok. Iya, bisa dicicil. Bisa dicicil kan. Jadi kan pagi, biasa kan Ellen datang terlambat kan jam 9-an gitu. Nah, itu boleh lah. Harus di-spill gitu ya kan ya. Oke, baik. Datang pagi dicicil, baru jam makan siang dicicil lagi 3 menit. Yang penting ada berjemur lagi. Ya. Iya, totalnya 15 menit. Wah, udah dapat tuh memenuhi kadar vitamin D. Saya kita dapat ilmu ya Kak Det. Betul tentang vitamin D hari ini ya. Nah Dok, kalau kita tadi sudah belajar nih ya Dok, apa itu vitamin D, dapat dari mana. Lantas kita ingin tahu nih Dok, tanda-tanda orang-orang yang biasanya kekurangan vitamin D. Nah tapi Dok, sebelum dokter menjawab pertanyaan barusan, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda.
Kita masih dalam program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Nah, tadi kita sudah sempat tanya kepada Dr. Leo tentang tanda-tanda orang yang kekurangan vitamin D. Mungkin Dr. Leo boleh memberikan penjelasan kepada kita, gimana sih dok tanda-tanda orang yang biasanya kekurangan vitamin D? Ya, baik sekali, Ellen. Terima kasih. Jadi, kekurangan vitamin D itu kurang terasa ya. Beda kalau kurang vitamin yang lain ya bisa terasa sekali. Kalau kekurangan vitamin D yang sangat berlebihan atau sangat lama, level vitamin D yang kurang dari 20 secara kronis, secara lama akan menimbulkan gangguan cukup serius bagi seseorang. Misalnya gangguan yang paling umum dirasakan adalah mood change ya, perubahan mood. Makanya kalau di Amerika atau negara itu disebut ada gangguan mood kalau pada saat musim-musim salju karena kekurangan paparan vitamin sinar matahari tadi juga bisa membuat mood change. Kalau ibu hamil ini akan membuat pertumbuhan tulang dari bayi tersebut juga terganggu. Bahkan ada penelitian menunjukkan bahwa orang ibu-ibu yang hamil yang mempunyai kekurangan vitamin D akan lebih banyak mengalami gejala pre-eclampsia. Ini ada istilah kedokterannya. Jadi kaki bengkak biasanya pada waktu hamil sudah memasuki trimester ketiga dan pada akhir kehamilan juga akan mengalami masalah. Kemudian pada anak-anak dari bayi sampai anak-anak itu, kalau anak-anak bisa menyebabkan gejala yang kita sebut gejala penyakit tulang rickettsia ya. Jadi kakinya berubah jadi X atau O. Itu karena penyakit kekurangan vitamin B. Jadi kira-kira demikian gangguan kekurangan vitamin D yang bisa kita secara umum kita bisa deteksi. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti cewek-cewek yang maksudnya dampaknya ngeri-ngeri sedap juga tuh kan. Berarti cewek yang sering bad mood gitu kurang vitamin D biasanya? Bisa jadi salah satu faktor pendukung. Okay. Dan aku baca juga dok, ada yang kayak negara yang ada kan kayak negara di Amerika, maksudnya di negara barat, negara yang kurang mataharinya kelihatan atau timbul itu resiko orang suicide juga sangat tinggi ya dok. Nah, karena pengaruh itu kali ya. Hubungan dengan itu mental health ya. Iya. Hubungan dengan mental health. Iya ya. Makanya kalau udah depresi marah-marah harus jemur lah. Wow. Kenapa ke Ellen? Iya, kita dan pemirsa kita juga. Ke pemirsa ya. Betul. Nah, ini dok, apa nih yang bisa kita lakukan secara alamiah tentang vitamin D ini ataupun sinar matahari? Ya, secara umum pertama kita harus melihat sinar matahari itu sebagai kebutuhan kita. Jadi kita melihat sinar matahari itu sebagai suatu momok ya. Kita harus hindari, kita harus jauhi. Kalau keluar kita harus pakai tabir surya, pakai tutup tangan semuanya. Jangan mungkin sikap kita harus berubah terhadap sinar matahari. Kita harus lihat itu sebagai obat, sebagai vitamin, sebagai hormon kita. Nah, dengan demikian kita bisa membagi waktu kita untuk selalu mencari sinar matahari. Jadi bukan secara membabi buta, tapi ada tuntunannya seperti tadi dikatakan. Jadi jemur sekitar jam 9 pagi, 5 sampai 15 menit itu yang dianjurkan. Kalau misalnya melakukan dari jam 10 sampai jam 1 sampai jam 2 itu jangan 5 menit, misalnya 3 menit. Dan dipaparkan lebih banyak bidang kulit kita. Kemudian kalau misalnya itu tidak bisa diakalin, kita tidak bisa akalin untuk berjemur, kita bisa juga mendapatkan dari makanan. Jadi kita mencari-cari bahan-bahan makanan yang ada vitamin D yang kita bisa konsumsi. Oke, saya ingin tunjukkan kepada kita sumber vitamin D dari makanan, membandingkannya. Karena banyak sekali di luar yang mengatakan vitamin D minum saja vitamin yang pasti, minum saja yang
vitamin D sudah cukup ya. Tetapi ada pilihan-pilihan makanan yang kita bisa pilih yang mengandung vitamin D. Ya, oke, contohnya di sini ya, saya bisa tunjukkan. Ini vitamin D yang kaya. Makanan yang kaya vitamin D. Jadi ada ikan salmon, ada okra, ada kale, ada jus orange, ada kuning telur, ada susu kedelai, ada ini bayam, mushroom, dan tuna. Nah, kalau dilihat sini komposisi dari vitamin D yang paling tinggi adalah salmon. Kemudian yang paling rendah adalah egg yolk ya. Ini makanya selalu di luar dikatakan, sumber vitamin D itu adalah hewani, adalah dairy product, jadi susu, telur, dan makanan ikan itu adalah sumber vitamin D, dan itu semua orang tahu. Tetapi kita tidak tahu bahwa memang di vitamin D juga itu terdapat di tumbuh-tumbuhan. Jadi ini kita ingat semua bahwa 10% saja dari kebutuhan vitamin D kita bisa dapati dari makanan kita. Yang kita bisa, kalau kita makan juga salmon, kita makan telur, kita makan tuna, itu kita bisa dapatkan 10%. Kita fokus di sini, kalau kita vegetarian, kalau kita ini whole food plant based, kita juga bisa pilih makanan seperti ini. Jadi okra, kale, kedelai, orange, spinach, dan mushroom. Karena mereka juga mengandung vitamin D. Dan kalau mereka katakan bahwa vitamin D kita lebih banyak kita bisa dapat dari makanan kita, ingat cuma 10% dari nutrisi kita. Yang lainnya itu diproduksikan oleh tubuh. Kalau kita mau bantu tubuh kita, yaitu dengan memaparkan kulit kita kepada sinar matahari. Nah, inilah cara-cara alamiah yang kita bisa usahakan supaya kita bisa mendapatkan kecukupan vitamin D. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih dokter. Sudah lebih menambah pengetahuan ya. Padahal tadi kita mau nanya makanan apa aja, udah langsung dijelasin dokter ya. Langsung. Dan semuanya. Nah dok, karena waktu kita juga terbatas nih dok, dan dokter juga sudah cukup menjelaskan banyak hal tentang vitamin D ya, yang cukup bisa membantu kita semuanya. Untuk kesempatan kali ini mungkin dokter bisa memberikan kesimpulan dan juga closing statement untuk kita semua. Oh ya, baik, terima kasih Ellen. Jadi tubuh kita diciptakan oleh pencipta kita dengan satu ketergantungan kepada, bukan ketergantungan, satu hubungan yang sangat erat sekali dengan lingkungan kita. Apakah ini dari makanan, dari pola hidup kita, dan kita sudah belajar pada saat ini bahwa tubuh kita juga bisa memenuhi kebutuhan vitamin D-nya dengan hanya memanfaatkan apa yang sudah disiapkan oleh alam di sekitar kita. Misalnya sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, bisa menyediakan vitamin D bagi mereka yang vegetarian. Kalau mereka yang semi-vegetarian bisa dapatkan dari telur, dari ikan, itu bisa menjadi sumber vitamin D. Tetapi ini juga membutuhkan hanya 10%. Kita bisa tambah dengan menjemur di matahari pada jam yang sudah dianjurkan. Mudah-mudahan ini bisa membuat tubuh kita lebih kuat, imun kita lebih sehat, kita bisa tahan terhadap penyakit, terhadap segala macam infeksi atau penyakit menular yang merajalela lebih banyak lagi pada akhir-akhir ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, wah, luar biasa sekali ya, kedahsyatan vitamin D. Yes. Jadi Ellen sudah makin yakin lagi nih Ellen atas penjelasan dari Dr. Leo tadi. Bagaimana vitamin D itu yang bisa didapat dari sinar matahari, bisa dapat dari makanan juga. Ya, dari makanan, jam-jamnya kapan tepatnya, apa efeknya, kalau kekurangannya, tanda dan gejalanya sudah dibahas tadi. Luar biasa sekali. Ya, kita berterima kasih kepada Dr. Leo tentunya ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Dr. Leo dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih dokter. Thank you dok, selamat bertugas. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanannya.
Terima kasih Deto dan Ellen. Selamat bertugas juga. Oke ya, dan kami akan ingatkan ya untuk pemirsa semua, jangan lupa tetap saksikan akan tayangan-tayangan dari Hope Channel Indonesia, apalagi ini Salah satu Health. program Ya. Hope Channel yaitu Total Health ya. Kesehatan. Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Ada banyak episode-episode yang sangat menarik yang bisa menambah wawasan tentang kesehatan kita. Dan tentunya, apa Len? Jangan lupa subscribe Total Health Kak, supaya mendapatkan notifikasi ada episode-episode Ya. terbaru. Dan juga jangan lupa follow juga Hope Channel Indonesia ya, Betul. supaya kita mendapatkan banyak program-program baru tentunya. Ya, bisa Oke. disaksikan di Parabola maupun di Media IndiHome, sosial. sosial media, YouTube, Instagram, dan juga di website. Yes. Untuk itu tetap saksikan tayangan Total Health dan juga tetap saksikan tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah Hidup Anda. Tetap bersama kami dalam program Total Health, hidup sehat. pilihan Anda. Sampai jumpa.